Halo teman-teman, saya Michael Valentinus. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya di chapter sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang special function. Nah, di special function itu sendiri ada yang namanya constant function. Contohnya, jika X sama dengan 2, maka berapapun nilai X sama dengan 2. Contohnya, H sama dalam kurung 100 sama dengan 2, H min 100 sama dengan 2, dan H dalam kurung 234 sama dengan 2, dikarenakan nilai 2 itu merupakan nilai C, di mana C tersebut adalah nilai yang konstan. Yang kedua adalah fungsi rasional. Contohnya, Gx 3 sama dengan 3x plus 54 adalah bilangan rasional karena 3x plus 54 sama saja dengan 3x plus 54 per 1, atau biar mudah 3x plus 54 per 1. Kenapa bisa disebut bilangan rasional? Karena bagian bawah dari bilangan ini, yaitu ini, itu merupakan bilangan yang tidak berpangkat atau sudah polinomials. Nah, bagaimana jika bilangan bawah ini dia berpangkat? Misalnya 3x plus 54 sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, maka bilangan ini harus dirasionalkan terlebih dahulu sehingga tidak memiliki pangkat. Nah, baik. Setelah kita membahas tadi, maka sekarang masuk ke chapter berikutnya, yaitu combination of function. Nah, berikut ini adalah contoh combination of function. F plus G X sama dengan Fx plus Gx. F min G X sama dengan Fx min Gx. Dan selanjutnya ini untuk perkalian. Lalu ini untuk pembagian. Nah, untuk pembagian dia agak berbeda karena ada fungsi lain di mana tidak sama dengan 0 untuk Gx-nya. Contoh soal, if Fx sama dengan 3x min 1 dan Gx sama dengan x pangkat 2 atau kuadrat 3x plus 3x, cari F plus Gx. Hasilnya adalah F plus Gx sama dengan Fx plus Gx. Kalau kita masukkan untuk soal ini, maka yang terjadi adalah 3x min 1 plus x kuadrat plus 3x sama dengan x kuadrat plus 6x min 1 karena ditambahkan. Ini ditambahkan dengan ini. Gitu, teman-teman. Oke, sekian untuk yang selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Terima kasih. Kemudian yang combination of functions. Nah, ini tuh ada rumusnya. Rumusnya itu dia ini F plus G X sama dengan ini tuh bisa dijadiin Fx plus Gx. Jadi yang ini tinggal dikali pelangi aja, sama seperti yang minus. Kalau ini juga sama. Nah, ini dalam bagiannya. Ini tuh rumus untuk kombinasi fungsi. Nah, ini ada contoh, misalkan Fx nya itu tidak diketahui 3x min 1 dan Gx nya diketahui x kuadrat plus 3x.
Nah, kita mencari semua ini. Nah, ini yang f plus gx itu kita pecahkan jadi fx plus gx sama dengan fx itu kan tadi 3x min 1 ditambah gx nya x kuadrat plus 3x. Kemudian hasil persamaannya adalah ini, x kuadrat plus 6x min 1 dan seterusnya. Nah, ini rumus komposisi fgx. Dia rumus itu adalah fog x. Ini kalau disederhanakan jadi f dikali g dikali gx. Jadi gx itu komposisinya dari f. Ini sama aja fp, hanya hurufnya aja yang ganti tapi rumusnya sama. Ada contoh misalkan fp p kuadrat plus 4p min 3 dan gp nya itu 2p plus 1. hp nya itu berapa, dan hp nya itu harus bersifat mutlak, jadi nggak boleh negatif, harus positif. Nah, ini ada solusinya. Jawabannya adalah jika gp nya itu tadi kan ini 2p min 1. Nah, sama dengan p min 1 kuadrat, masukin ke sini p nya pakai rumus SS yang pakai yang fp tadi, 2p min 1 kuadrat plus 4p, p nya kita isi ini 2p plus 1 min 3, hasilnya ini. Fungsi linier itu merupakan fungsi 1 ke 1 dan disuruh menemukan inverse dari fx sama dengan ax plus b dan buktikan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi linier. Oke, di sini ada solutionnya. Misalkan fu sama dengan fv, jadi fu sama dengan fv. Jadi fx tadi kan ax plus b, jadi fu nanti jadi au plus b, terus fv juga jadi av plus b. Oke. Nah, ini ada pembuktian hubungannya ya di sini ya. Ini jadi pembuktiannya. Oke, terus kita masuk ke contoh lagi. Inverse digunakan untuk memecahkan suatu persamaan. Oke. Jadi banyak persamaan itu berbentuknya fx sama dengan 0. Nah, dimana f adalah fungsinya gitu. Jika f adalah fungsi one to one atau 1 ke 1, maka persamaannya x persamaan dari x itu sama dengan x sama dengan f-1 dalam kurung 0. Tuh. Terus ini di sini solusinya ya. Ini kita mengaplikasikan f aksen untuk kedua sisi. Ini f aksen 1 dalam kurung f x sama dengan f aksen 1 dalam kurung 0. Oke, ini solusinya. Jadi kita lanjut lagi ke mencari inverse, bukan f aksen, sorry, yang tadi f inverse. Oke. Nah,
kita lanjut lagi mencari inverse dari sebuah function. Oke. Cari inverse dari sebuah fungsi. Untuk mencari inverse dari one to one atau satu ke satu, fungsi satu ke satu, selesaikan dulu persamaan ini. Y sama dengan fx, y sama dengan fx untuk x in terms of y. Itu jadi untuk x nya jadi y gitu. Nanti akan menghasilkan x sama dengan gy. Oke. Terus inverse f inverse x sama dengan gx. Nah, untuk mencari penggambaran, jadi temukan dulu f inverse x jika fx sama dengan x min 1 pangkat 2 untuk x lebih dari 1. Lebih dari sama dengan 1. Nah, nanti jadi x-nya harus lebih dari 1 ya. Atau sama dengan 1. Nah, ini solusinya nih. Misal y sama dengan x min 1 pangkat 2 untuk x. Nah, tadi kan ada ketentuannya tuh. X kurang dari x lebih dari sama dengan 1. Oke. Nih, x lebih mana sih ini? X lebih dari sama dengan 1. Oke, dan jadi x min 1 itu sama dengan akar dari y. Maka dari itu x sama dengan akar y plus 1. Maka dari itu x sama dengan akar y plus 1. Nah, ini fungsi akhirnya. Jadi f aksen x sama dengan akar x plus 1. Oke, kan ini tadi masih y, kita ubah lagi ke x. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Leonard. Di pelajaran matematika bisnis ini saya akan menjelaskan graph in rectangular coordinates. Dapat dilihat, sistem koordinat rectangular bisa menggambarkan persamaan grafik di dalam dua variabel x dan y. Jadi nanti ada yang dinamakan x-intercept. Ini seperti ini contohnya yang ada di sini yang di sumbu x. Lalu sebaliknya, y-intercept itu yang berhubungan dengan y-intercept yang ke atas. Selanjutnya, ini adalah contoh soal bagaimana mencari x dan y-intercept dari grafik y sama dengan 2x plus 3. Jadi tinggal dimasukin aja. Jika y sama dengan 0, maka itu kan 2x plus 3, maka x-nya itu jadi min 3/2, maka titiknya itu jadi min 3/2,0, maka x-intercept-nya itu ada di sini. Lalu sebaliknya, untuk mencari y-intercept-nya juga tinggal dimasukkan x sama dengan 0, maka 2 dalam x-nya 0 tambah 3 jadi 3, jadi 0 titik koordinatnya 0,3, maka y-intercept-nya ada di y-3 ini ya. Untuk soal selanjutnya, ini menentukan intercept grafik x sama dengan 3. Jadi kalau misalkan x sama dengan 3 itu nggak perlu melihat sumbu lagi, jadi berapapun y, x akan tetap 3, jadi tidak mungkin ada y-intercept karena tidak terkena sumbu y. Jadi misalnya y-nya 0, berarti ada di garis x-nya 3,0 gitu titik koordinatnya. Misalkan y-nya 2, berarti
3/2 berarti ada di sini, dia tidak kena Y. Sama X min 1 jika berada antara 3 dan 5. Lalu sama juga dengan 4 jika berada antara 5 dan 7. Jadi untuk antara 0 dan 3, maka grafiknya akan seperti ini, naik dari 0 sampai 3. Lalu karena dia ini kurang dari 3, bukan kurang sama dengan, maka bulatannya ini tidak full karena kurang sama dengan. Lalu untuk yang X dikurang 1 antara 3 dan 5, itu grafiknya akan seperti ini yang di sini. Nah, itu karena X min 1 berarti dari 3 itu dikurang 1 jadi 2, lalu naik ke atas, dan ini bulatannya itu full karena dia ini kurang dari sama dengan, berarti 5 itu juga tetap dihitung. Lalu yang di sama dengan 4 berada antara 5 dan 7, berarti itu dia berada di 4, lalu X ini 5 sampai 7, jadi dia garis lurus. Sekian penjelasan dari saya tentang materi ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Perkenalkan, saya Teddy Fernando. Kali ini saya akan menjelaskan bagian 2.6, yaitu simetri. Suatu grafik dikatakan simetri terhadap sumbu Y jika bentuk dan ukuran dari potongan sumbu Y sama seperti nilai sumbu min A dan B sama dengan sumbu A dan B. Contohnya di sini, ini katakanlah min A dan di sini A, dan di sini potongan nilai B-nya. Dari gambar sini dapat dikatakan ini simetris karena bentuknya sama. Tapi kalau misalnya nilai A ini katakan C yang titiknya di sini, maka setelah di gambar potongannya akan tidak simetris. Kira-kira bentuknya akan jadi seperti ini. Lalu untuk contoh ini, katakan tadi persamaannya Y sama dengan X pangkat 2. Misalkan X nya ini 1 pangkat 2 itu sama dengan 1. Contohnya ini 1, maka semua kalau X nya 1 juga 1 juga untuk yang sisi minnya dan yang positifnya, dan titik untuk Y nya akan misalnya di sini juga 1, di sini 1. Nah, untuk ini gambarnya hasilnya sama seperti ini, simetris ya. Nah, untuk yang grafik yang dikatakan sumbu Y-nya itu sama saja seperti yang Y, tapi di sini dia menjadi sisinya, kalau yang kalau yang Y tadi itu kalau digambarkan dalam bentuk nilai X, itu X sisi satunya itu jadi min X, Y dan Y. Kalau yang di simetrik di sumbu X, Y, nah sumbu Y nya ini menjadi minus. Maka kalau digambarkan contohnya akan menjadi seperti ini. Katakan sumbu Y-nya di sini, yang negatifnya di sini. Dan untuk yang X-nya katakan juga di sini. Maka nanti gambarnya hasilnya akan kira-kira menjadi seperti begini. Nah, ini yang simetris di sumbu X.
untuk yang simetris terhadap titik original atau 0 itu misalkan titik min x dan min y ini, maka juga yang di positif, sisi positifnya nantinya juga akan sama. Misalnya ini misalkan itu x nya 4, y nya 2, y x di sini misalnya 2, dan di sini x nya 4. Nanti untuk sisi negatifnya itu jadi min 4 min 2, katakan min 4 nya itu di sini, min 2 nya di sini buat y, ini nanti jadi seperti ini. Nah, maka titik original atau nolnya ini origin akan sama bertemu di titik sininya. Nah, ini untuk contoh ketiganya menggunakan persamaan y sama dengan f x sama dengan 1 min x pangkat 4 untuk mencari persamaan sebuah grafik dengan intercept dan simetri untuk sumbu x, sumbu y, dan originnya. Nah, untuk persamaan sumbu y-nya di sini dikatakan y sama dengan 1. Satunya di sini. Kemudian untuk persamaan sumbu y itu 1 min 0. Sini nolnya dan min 1. Untuk x interceptnya. Jadi dapat digambarkan seperti gambar ini. Makanya dia dikatakan simetris. Kemudian kalau kita coba yang untuk sumbu x, sumbu x itu kan y-nya ntar ada yang negatif. Jadinya akan seperti ini kalau y-nya itu sama dengan 1. Nah, ini tidak bisa karena nilai y-nya itu 0. Sehingga tidak simetris. Kemudian untuk yang originnya kita coba menggunakan y-nya itu sama dengan 3. Nah, 1 min 4 persamaannya kan begini. Kalau tadi x-nya itu sama dengan 3, maka 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Maka nilainya minus 80. Nah, untuk yang sumbu satunya lagi, kan persamaan yang tadi sudah jelaskan kalau yang origin itu sumbu satunya nilainya minus semua, maka menjadi seperti ini. Nah, yang ini juga tidak bisa karena sumbu ininya sama-sama minus 80, jadi tidak simetris. Nah, untuk slide yang ini dikatakan simetris jika garis y sama dengan x. Nah, garis simetris y sama dengan x dapat digambarkan seperti ini. Misalnya nilainya 1 seperti yang di soal.
dan di sininya juga bernilai 1. Maka titiknya akan bertemu di 1 juga, begini. Demikian penjelasan dari materi saya. Terima kasih.